Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur data di pertemuan kedua ya, terkait coding dalam menggunakan C++. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemrograman modular dalam C++ sebagai dasar nanti untuk mata kuliah struktur data ke depannya. Jadi saya harap setelah ini dibiasakan dalam membuat program selalu menggunakan konsep pemrograman modular atau pemrograman yang sudah dibagi-bagi dengan menggunakan fungsi. Jadi ya, sebelum kita coding menggunakan fungsi, saya akan jelaskan dulu tentang sedikit mungkin ya terkait definisi dari fungsi itu sendiri. Ini saya rapiin dulu sebentar, kurang rapi di sini. Nah, ini biar gede. Nah, ini gede. Nah, biar pakai ini. Jadi fungsi adalah objek atau bagian dari suatu program atau rutin yang digunakan untuk memodularkan program dengan suatu ciri mengembalikan suatu nilai. Nah, yang sini disebut sebagai return value. Nah, semua variabel yang dideklarasikan dalam fungsi merupakan variabel lokal yang hanya diketahui dalam fungsi yang bersangkutan. Fungsi bisa memiliki parameter yang menyediakan komunikasi antar fungsi dengan modul yang lainnya. Ada parameter formal dan parameter aktual. Nanti ya, parameter formal itu apa? Parameter formal itu yang ketika fungsi dideklarasikan, sedangkan parameter aktual itu ketika fungsi dipanggil. Nah, parameter ini bersifatnya lokal variabel, yaitu berfungsinya pada saat kurung kurawal itu berada saja. Penulisan fungsi seperti ini. Jadi nama atau tipenya apa? Kalau mau void atau mau tipe data, misalkan integer, float atau apapun itu. Nama fungsinya apa, kemudian tipe data parameter satu apa, dan nama parameter satunya apa. Kemudian tipe parameter 2-nya apa, nama parameter 2-nya apa. Di sini ada kamus data lokal, misal integer apa, kalau misalkan memang perlu pakai data, di sini nama fungsi. Ini ada return value, karena di sini depannya bukan void, pasti ada return value. Nah, untuk pemanggilannya, kalau value baru dibuat seperti ini, hasil sama dengan nama fungsi dan lain. Antara parameter aktual dengan parameter formal harus saling bersesuaian, yaitu bertipe sama dan banyaknya juga sama. Jadi kalau misalkan kemarin itu ada override dan overload ya dalam object oriented programming, nah di sini harus benar-benar sama parameter yang ada aktual dan parameter formal. Bukan berarti namanya sama, tapi jumlah dan tipe datanya harus sama. Seperti itu. Nah, kita juga sering mengenal namanya fungsi void. Nah, biasa disebut juga sebagai suatu prosedur atau subroutine. Pada bahasa lain diimplementasikan pada C++ dengan menjadikannya sebuah fungsi dengan menempatkan kaca kunci void di depan nama prosedur yang dibuat. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pengembalian nilai dari fungsi sehingga perintah return tidak ada. Jadi kalau misalkan void tidak perlu ada return. Nah, kalau misalkan terakhir kita belajar menggunakan bahasa C dalam suatu fungsi non void itu tidak bisa dalam fungsi void itu tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, sekarang dengan menggunakan bahasa C++ jadi bisa dengan menggunakan perintah yang namanya pengembalian dari return by value sama return by reference. Nah, di sini kita bisa return by reference, jadi nge-refer kita menggunakan pointer. Nah, nanti kan jadi di sini ada passing by value atau passing by reference. Kalau by value penulisan parameter tipenya parameter, kalau di sini ada dan-nya. Nah, yang reference ini ada tulisan dan. Nah, seperti apa sih? Nah, kalau misalkan yang nggak pakai dan hanya bisa dibaca nilai aktual, di sini bisa baca dan tulis. Seperti apa sih contohnya kayak gini nih? Kita coba buka kode blok ya. Kita coba buka kode blok. Kita coba buka project baru ya. Ini plus misalnya tadi habis bikin video buat auto, nah sekarang kita pindah ke struktur data. 2021 ya. Oke. Di sini fungsi. Kita buat fungsi 1. Next. Nanti kita akan coba edit program yang ada kemarin kita buat faktorial itu. Nah, kasih contoh, saya buat yang paling sederhana, program cari luas dan keliling lah, persegi panjang atau program persegi panjang lah. Kita buat seperti ini. Nah, kalau normal kita kan hanya di sini integer p sama luas lah, kita buat kayak gini. Normalnya ini kan di out
Nah, kemudian kita input panjang lah seperti ini. Setelah itu tutup, rest. Setelah itu langsung cin apa nih, misalkan P, beres untuk panjang. Nah, kemudian lebar kita buat ini, berarti di sini jadi L. Kemudian kita buatlah di sini luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian di sini cout luas persegi panjang sama dengan sorry diisi sama si luas ya, luas udah gini aja. Atau misalkan kalau pakai timeline juga nggak apa-apa. Nah, sampai sini kan programnya sebetulnya bisa selesai untuk luas ya. Kalau misalkan di sini kita selesaikan 53, dapatlah luasnya 15 kayak gini. Nah, kalau pemrograman modular tuh gimana? Kita coba pisahkan. Kan kalau misalkan di sini ini tuh bagian input. Nah, kita pisahkan juga di sini bagian proses. Kemudian kita pisahkan di sini bagian output. Nah, kita pisahkan di sini, ini bagian output. Nah, yang biasa kemarin kita bikin fungsi lah, oke lah kita buat bagian output lah, atau misalkan kita cari proses. Misalkan, oke, kalau bagian proses kita buat si luas, berarti kita buat di sini integer cari luas. Kita buat fungsi di sini. Parameternya apa aja? Saya buatlah di sini integer A, integer B. Kemudian di sini saya mau langsung return, atau kalau mau saya buat parameter lokal, ya lah oke. Ini saya buat luas. Kemudian di sini saya buat luas sama dengan A kali B. Yaitu di sini return luas. Ini sebetulnya bisa langsung ya, return gini juga bisa. Tapi saya pengen biar nanti ada prosesnya kayak integer cari luas. Saya mau lagi dong di sini. Saya buat di sini void cetak luas. Kalau void cetak luas, di sini kira-kira pakai apa ya? Kalau misalkan di sini cetak luas, berarti sekarang kita kan harus mencetak sesuatu ya. Harus mencetak sesuatunya dari mana di sini nih? Apakah kita langsung saja gini, cout? Yang ini kita pindahkan. Nah, kalau yang tadi kan yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, masalahnya sekarang si luas ini kan jadi fungsi ya. Berarti di sini yang di printnya dicari luas dengan parameter apa saja. Parameter A dan B. Parameter A dan B kan nggak ada di sini. Gimana dong kalau kayak gitu? Nah, kita coba selesaikan dulu. Kita coba ini buat jadi parameter P dan L. Atau misalkan kita buat P dan L juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Oke, kita coba ya. Kita buat parameter P dan L. Nah, kemudian sekarang inputnya gimana? Ya udah kita buatlah di sini. Kita buat void input data. Harus ada parameter. Nah, untuk input ada sedikit perbedaan. Yang namanya input spesial di sini. Kita back, kemudian kita seperti ini. Inputnya berarti di sini jadi A, ini jadi B. Terus Pak maksudnya apa sih? Sebentar. Saya nggak mau di sini nggak ada lagi yang kayak gini. Nah sekarang di sini tinggal saya pengen itu hanya sekedar isinya itu adalah apa? Nah, di sini saya pengen isinya adalah hanya tinggal memanggil. Jadi langsung saja input data, parameternya apa? P dan L, berarti P dan L. Bagian inputnya hanya jadi fungsi modular. Luasnya gimana? Berarti luas sama dengan di sini cari luas. Nah, cari luas apa maksudnya di sini cari luas? Berarti di sini tinggal sama L. Nah, terus outputnya sekarang diganti jadi apa? Outputnya sekarang di sini diganti jadi cetak luas. Ada parameter kan di sini. Nah, berarti di sini ada 3 jenis fungsi yang berbeda ya.
Di sini ada fungsi void dengan menggunakan parameter, ada fungsi non void tanpa parameter, kemudian di sini ada cetak luas. Nah, di sini cetak luas itu maksudnya gimana? Kita cek ya. Hasilnya sebetulnya gimana nih? Ini sebetulnya ada yang salah nih kalau kita run. Oke. Nah, di sini kan ketika di run, di sini tuh ada yang salah. Nah, salahnya apa? Di sini tulisannya. P dan L was not declared in this scope. Jadi dia pertama kan dia baca ini dulu nih. Ketika baca ini, dia kan nggak tahu apakah ada P, ada L. P dan L-nya kan boleh program itu kan bacanya dari atas ke bawah. Sedangkan ketika di sini, dia nggak tahu nih isinya apa. Nah, ini ada dua solusi. Solusi pertama, ini kita buat jadi parameter, jadi variabel global. Ketika ini selesai, dia bisa kita masukin 5, ini 3. Kok hasilnya 0? Ya, tapi seenggaknya ini bisa selesai. Nah, yang jadi menghasilkan itu 0 adalah kenapa? Nah, ketika di inputan. Nah, di sini makanya ada spesial untuk suatu input. Di sini harus menggunakan dan. Nah, karena harus pakai dan karena di sini jadinya by reference. Jadi nge-reference. Jadi apa yang diinputan ke sini bisa langsung masuk ke sini. Kenapa kalau yang ini nggak pakai dan? Karena ini emang suatu fungsi. Jadi bulk value aja ada return value. Di sini tuh nggak ada return value. Tapi kita harus mengembalikan si nilai A ini menjadi input ke sini. Jadinya nanti biasakan yang gampangnya sih gini. Untuk satu input data dalam suatu fungsi pasti gunakan tanda baca dan. Kalau ini kita run, kita coba selesaikan. Panjangnya 5, lebarnya 3. Luas persegi panjang sama dengan 15. Selesai 5 kali 3. Pak, kalau mau jadi ada keliling gimana? Berarti kita buat aja di sini. Integer cari keliling. Berarti di sini kita coba run, ke sini, kemudian di sini jadi integer A, integer B. Nah, di situ kalau misalkan mau langsung return juga gampang sih. Return sama dengan 2 kali. Nah, kan bisa gitu. A tambah B. Lalu nanti kalau mau cetak gimana? Kan cetak bisa langsung di sini. Nah, kita kan bisa di sini. Berarti kalau misalkan di sini, berarti tinggal gimana? Ya di sini cari keliling. Nah, sebetulnya kalau seperti ini sudah nggak usah. Prosesnya langsung nanti udah nggak ada, karena sudah langsung cetak luas. Oh, misalkan harusnya di sini cetak luas dan keliling mungkin harusnya, atau cetak data lah. Nah, cetak data di sini kita ganti di sini cetak data. Nah, ini cetak data ketika di run 54 luas persegi panjang 24 luas enggak di sini harusnya keliling. Nah, gini. Nah, oke, ketika di run hasilnya ini berapa sih? 4 sama 3 lah. 4 kali 3 12, 4 tambah 4 8, 8 tambah 6 14. Oke, ini untuk contoh paling sederhana. Jadi sebetulnya ketika ini di minimize integer main isinya ya hanya berapa baris? Hanya sekitar 2 baris begini. Nah, sama judul paling lah. Jadi integer main ya hanya segini. Itu sisanya di mana? Nah, makanya disebut pemrograman modular. Ya, modular kan dibagi-bagi. Ada khusus di bagian input, ada khusus fungsi cari luas, ada khusus fungsi untuk cari keliling, ada fungsi khusus untuk cetak data. Ini salah satu contoh pemrograman modular. Terus fungsinya apa? Ya kan nanti kalau misalkan kerja timnya banyak, masing-masing lah kamu lah buat fungsi untuk input, kamu misalkan fungsi buat keliling. Nah, nanti kan bisa bagi-bagi pekerjaan kalau misalkan jadinya seperti itu. Jadi ini kalau run jadinya ya tadi bisa gitu. Kayak gini. Oke, nah sekarang habis ini saya oh ya, kali gampang sih kemarin ada tugas yang faktorial kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita coba buka ya yang faktorial. Kemarin Pak gimana nih kalau misalkan yang sebelumnya sudah belum menggunakan fungsi, terus sekarang mau pakai fungsi. Kemarin tuh yang mana ya? Loop dasar gitu ya. Nah, kayak ini. Loop dasar ini. Oke, ini yang jumlah ini ya. Pak, apakah ini bisa pakai fungsi? Bisa. Macam-macam malah fungsinya. Mau input data pun di fungsi juga jadi bisa.
kalau misalkan kita mau buat jadi satu fungsi di dalam satu proses perhitungannya pun ya nggak apa-apa, bisa juga. Nah, tapi sekarang saya mau kalian, kemarin kan sudah ada tugas tuh, tugas-tugas ketika membuat faktorial dengan menggunakan while, do while, dan for. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini adalah buat ketiga program tadi dengan menggunakan fungsi. Nah, apa ada contohnya nggak? Ada. Ini saya kan sudah punya contoh yang ini nih. Nah, sekarang kalau misalkan ini mau jadi suatu fungsi, ini macam-macam caranya, banyak. Nah, di sini saya mau buat fungsinya jadi satu fungsi dan terpisah sajalah. Jadi satu fungsi input, satu fungsi cetak. Berarti caranya gimana? Simpel. Di sini saya mau jadi kayak gini aja. Nah, di sini saya mau buat void input. Void input berarti saya pindahkan aja di sini. Ini pindah ke sini. Parameternya kan cuma satu n ya, satu integer n. A lah, dia agak beda. Nah, ini saya buat jadi A. Ingat ketika inputan buat jadi dan. Selesai satu, berarti di sini tinggal input. Ini ganti jadi n. Oke. Di sini bisa selesai? Bisa. Selesai. Habis itu gimana sekarang? Saya buat satu lagi, buat void cetak. Nah, buat dia cetak kira-kira gimana nih? Udah aja Pak dibuat kayak gini. Gini gitu. Boleh lah. Nah, bisa di sini gimana sekarang? Nah, di sini apakah emang ada parameter nggak yang dicetaknya apa saja? Sebetulnya ketika ini kita buat jadi integer A, kemudian di sini kita jadi cetak n atau jumlah. Nah, kan masalahnya apa aja sih sebetulnya yang ada di sini yang kita bakal nanti kembalikan? Sebetulnya kan nggak ada parameter yang apa aja sih sebetulnya yang diinput yang berubah. Oke lah, n-nya kita berubah, boleh lah. Berarti nanti di sini a-nya misalkan kalau di sini jadi n, oke, berarti di sini semuanya jadi n. Ada apa lagi sih? Kan nanti ada jumlah ya. Nah, berarti kalau gitu lihatlah di sini ada integer jumlah. Berarti di sini gimana? N, jumlah. Oke, kan programnya hanya segini jadinya. Kita cetak coba run. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 10. Jadilah pemrograman modular. Jadi pemrograman modular. Ini jadi satu fungsi yang ada menggunakan inputannya. Ini menggunakan jumlahnya. Program intinya hanya sebesar ini. Hanya ada input segini, cetak segini. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, ini untuk program yang kemarin sudah dibuat. Jadi tugas yang pertama mandirinya adalah buat program yang kebetulan sudah dibuat yang menggunakan while, do while, dan for, dibuat dengan menggunakan suatu fungsi fungsi void dari situ. Nah, satu lagi saya akan contohkan penggunaan atau latihan menggunakan modular. Misalnya kita buat project. Ini saya mau buat project application C++. Kemudian kita buat kalkulator fungsi. Nah, langkah pertama yang kita gunakan apa sekarang? Nah, saya kasih judul aja dulu. Kalkulator fungsi. Terus kita ngapain aja sih, Pak? Oke, nanti saya mau di sini buat void input. Isinya apa? Input itu adalah menginput data. Berarti di sini saya mau integer A, integer, karena input ya, pasti kalau input gunakan dan, integer dan B. Setelah itu gimana? Si out. Input bilangan pertama. Ini pin A. Kemudian setelah itu input bilangan kedua, pin B. Nah, setelah itu kita buat integer tambah. Parameternya apa aja kalau tambah? Parameter kan berarti nanti akan ada tambah, berarti kan harus ada A dan B juga kan? Integer A, integer B. Oke, dan nggak, ada di sini nggak ada mencetak sesuatu, berarti sini langsung return
langsung A tambah B. Nah, saya mau di sini buat menggunakan switch case. Jadi saya deklarasikan di sini integer x, y, fill. Inputnya gimana? Langsung aja input. Nah, gini. Selesai, di sini diganti sama x, y. Habis itu pakai switch. Oh enggak, salah. Switch out. Masukkan pilihan fill. Nah, terus kita tahu pilihannya gimana ya? Tulis di sini menu pilihan gitu ya, mungkin di sini. Fill out, kemudian di sini pilihan menu /n, nanti dibuat di sini 1 tambah, kemudian /n2 kurang, kemudian /n3 kali, kemudian /n4 bagi, kemudian /n5 pangkat. Nah, satu lagi, saya ubah satu lagi, kemudian udah begini. Fill, kemudian nanti switch, yang di sini apa? Fill. Gitu. Nah, kita gunakan switch case. Case 1 itu berarti nanti saya pengen cetak tuh si tambahnya. Jadi langsung aja saya buat kayak gini. Fill out. Nah, gimana nih sekarang? Berarti saya mau di sini sekarang. Kalau mau di sini jadinya ini si out itu sebetulnya bisa dibuat jadi void output sih, tapi kayaknya bakal jadi agak ribet kalau misalkan jadi beda-beda. Makanya saya buat di sini si out-nya langsung aja gini, si out-nya x tambah ini ya y gini sama dengan, nah di sini sama dengan tambah dalam kurung x, y. Di situ online. Nah, di situ break. Kita coba ya. Ini kenapa nih? Oke, di sini nggak ada tanda ini. Nah, ini harus kita selesaikan lagi di sini. Buat ada headline. Putaran 1, hitungnya 5, 4, pilihan 1, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, tugas kalian nanti lengkapin ya, lengkapi bagaimana untuk yang kurang, kali, bagi, dan pangkat. Cari caranya, berarti nanti kan yang pasti buat kayak gini sih kayaknya. Nah, itu untuk yang kurang, ini yang kali, ini yang bagi. Nah, kemudian buat yang pangkat. Untuk yang kurang ya ganti jadi kurang, kalau yang kali jadi kali. Nah, kalau yang bagi ada segi spesial, karena nanti ada kemungkinan hasil baginya jadi koma-koma, berarti harus ada salah satu yang buat jadi float. Silahkan mangga dicoba, jadi tugasnya nanti ada 2 ya. Tadi yang mengubah yang kemarin sudah dikerjakan, kemudian sekarang yang ini. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada pertanyaan, mangga kita diskusikan di dalam Google Meet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.